cahaya misterius di pos ketiga. "Run, bangun!" Terdengar suara Iqbal memanggil namaku di saat aku sedang tidur. "Bangun, Ron, temenin aku buang air besar. Aku sakit perut nih," katanya dengan nada menahan sakit. Aku kemudian terbangun. "Kenapa?" "Iqbal, aku sakit perut nih. Temenin aku buang air besar dong. Aku sudah tidak tahan nih." "Kemzes, kamu ada-ada aja. Tadi sebelum tidur, kenapa kamu tidak buang air?" kataku dengan nada kesal. "Iqbal, mau gimana lagi? Aku sakit perutnya sekarang." "Ya udah, ayo." Aku melihat jam tanganku, menunjukkan jam 3:19 WITA. Aku kemudian membuka resleting tenda dan melihat keluar. Angin langsung meniup masuk ke dalam tenda kami. Aku keluar duluan dari tenda, kaki kananku langsung menyentuh tanah dan tanah yang dingin serasa langsung menusuk menembus kaos kakiku. Tanpa berlama-lama, aku langsung memasang sepatu dan berdiri. Aku memandang ke langit, tidak terlihat bintang sama sekali, karena langit dalam keadaan mendung ditambah lagi dengan kabut tebal yang menyelimuti area kampung kami. "Ayo Iqbal, cepat pasang sepatumu." "Iqbal." "Ya, tunggu sebentar." "Jangan lupa bawa tisu basah ya." "Iqbal." "Ya, ini sudah aku bawa." Kami berjalan ke belakang tenda sambil sesekali memandang ke arah tendanya Rido dan Panji. Tampaknya mereka terlelap tidur. Aku kemudian terus lurus berjalan dengan diikuti Iqbal di belakangku. Setelah beberapa meter jauhnya dari tenda, aku menyuruh Iqbal untuk buang air besar di sana di antara dua pohon besar. Dengan jarak 5 meter, aku menunggunya dengan duduk di sebuah kayu yang tumbang. Suhu dingin yang membuatku tidak betah dan ingin segera memasuki tenda membuatku terus memanggil Iqbal agar lebih cepat. "Cepatlah Iqbal, kamu lama banget, dingin nih," kataku dengan nada agak tinggi. "Iqbal." "Ya sabar, sebentar lagi kok," katanya menyahut. Setelah 3 menit, kemudian aku kembali memanggilnya. "Iqbal, cepetan dong." "Iqbal." "Woi." "Jawablah." "Woi bocah, jangan aneh-aneh lah, jangan nakut-nakutin." "Apa anak?" Entah suara datang dari mana tiba-tiba menjawab dengan suara berat dan menyeramkan. Seketika aku berlari terbirit-birit meninggalkan Iqbal sendiri. Nafasku tak beraturan setelah sampai di depan tenda. Aku langsung melepas sepatu dan masuk ke dalam tenda. Ternyata Iqbal sudah ada di dalam. Hahaha, Iqbal tertawa terbahak-bahak melihat aku ketakutan. "Lah, kamu kok di sini Iqbal?" kataku kebingungan. "Iqbal, aku sudah kesini dari tadi. Aku dengar kamu tadi bilang Iqbal cepetan dong, terus tadi aku langsung berjalan ke arahmu. Tapi tadi aku lihat kamu bengong dan diam aja. Jadi aku berjalan sendiri ke tenda. Aku kira kamu sengaja tadi, Ron." "Bengong matamu. Aku tadi manggil-manggil kamu, tapi kamu gak nyahut sama sekali. Aku lumayan lama nunggu kamu tadi. Lagian mana pernah aku bengong tadi," kataku sambil panik. "Daniel." "Oh, kalian ribut banget sih," kata Daniel bergumam dengan mata tertutup. "Iqbal, yang benar kamu, Ron. Jelas-jelas kamu tadi aku lihat bengong, makanya aku tinggalin." "Ngapain aku bengong gak jelas di tengah hutan?" kataku dengan nada kesal. "Iqbal, terus ngapain kamu lari kayak orang ketakutan begitu?" Di sini, aku belum berani menceritakan ke Iqbal apa yang aku alami tadi pada saat aku sendiri duduk di kayu yang tumbang itu. Mengacung ada apa-apa. Aku cuma pengen cepat aja masuk ke tenda. Soalnya kan di luar dingin banget." "Iqbal, ya udah, kalau begitu tidur lagi lah. Aku ngantuk banget nih,"
katanya sambil memakai sleeping bag-nya. Kemudian aku menutup resleting tenda. Belum menutup sepenuhnya, aku melihat sebuah cahaya dari kejauhan berwarna hijau redup. Aku melihatnya dengan penasaran. Cahaya apakah itu? Apakah ada yang berjalan mendaki di malam yang dingin ini? Posisi cahaya itu persis di jalur pendakian yang pernah kami lewati tadi. Aku bingung sendiri. Kemudian tanpa berlama-lama lagi, aku pun menutup penuh pintu tenda dan memakai sleeping bag. Aku langsung merebahkan badanku dengan pikiran yang bingung. Siapa orang yang menjawab panggilan ketika aku memanggil Iqbal tadi dan cahaya hijau apa yang di luar tadi? Aku tidak bisa tidur dengan pikiran seperti itu. Kemudian aku kembali bangun dan membuka sedikit pintu tenda untuk melihat lagi cahaya apakah itu. Tetapi cahaya itu sudah tidak ada lagi ketika aku melihatnya. Aku memandang jam tanganku kembali. Ternyata sudah jam 4:15 Wita. Aku segera kembali tidur karena alarm HP kau pasti akan berbunyi sebentar lagi. Karena aku mengaturnya di pukul 5 Wita. Krihinggek, krihinggek. Suara alarm berbunyi sangat keras di samping telingaku, membuat aku segera menggenggam HP kau untuk mematikannya. Aku melihat Iqbal dan Daniel tertidur lelap. Aku kemudian membangunkannya. Run, kamu sudah bangun belum? Kata Rido memanggil dari tenda sebelah. Iya nih, aku sudah bangun. Kataku menjawab. Rido, kamu masak air ya buat kita ngopi, biar aku yang masak nasi nih. Aku. Oke siap. Daniel dan Iqbal kemudian terbangun dan duduk dengan mata yang masih terlihat mengantuk. Aku langsung memasang gas kaleng ke kompor portable dan langsung merebus air untuk kita ngopi. Setelah beberapa saat air pun matang dan kami menikmati secangkir kopi hangat di suhu gunung yang dingin. Setelah ngopi, kami langsung keluar dari tenda dan terlihat cahaya sudah mulai masuk di antara sela-sela dedaunan pohon. Nasi pun juga sudah matang dan kami makan pagi dengan lauk tempe kering dan daging goreng yang sudah kami persiapkan menggunakan toples dari rumah. Setelah makan, kami langsung melipat tenda dan memasukkannya ke dalam ransel. Kami langsung melanjutkan perjalanan lagi menuju pos keempat. Dalam perjalanan menuju pos 4 ini, rutenya sudah mulai agak ekstrim. Kita berpegangan pada akar-akar pohon cemara untuk menjaga keseimbangan. Setelah melewati jalur yang ekstrim, kami kembali ke jalan yang lumayan landai. Nah, di sini aku mulai bercerita yang terjadi semalam kepada teman-temanku. Bro, tadi malam aku melihat cahaya hijau di luar tenda pada saat aku mau menutup pintu tenda. Kataku dengan nada takut. Rido. Yang benar, cahaya apaan itu? Panji. Palingan juga cuma perasaan kamu aja. Mana ada cahaya di tengah hutan seperti ini? Kan cuma kita berlima saja yang mendaki di gunung ini. Mana ada cahaya selain dari senter kita ini? Aku serius cuy. Aku memandangnya dengan mata kepalaku sendiri. Itu memang nyata aku lihat. Daniel. Jangan bohong kamu Ron. Jangan nakut-nakutin gitu. Kita kan jadinya beneran takut nih. Iqbal. Iya Ron, jangan ngarang deh. Apa mungkin itu yang membuat kamu lari terbirit-birit tadi malam itu Ron? Aku. Bukan itu. Aku lari terbirit-birit itu karena ada suara seperti kakek-kakek yang menjawab panggilan aku ketika aku memanggil kamu tadi malam itu, Bal. Iqbal. Mana ada kakek yang mampu mendaki gunung ini, Ron? Palingan cuma khayalan kamu aja. Kamu kan tadi malam juga melamun sendiri pas aku duluan ke tenda. Aku. Beneran, sumpah deh. Makanya aku bingung juga. Kok bisa ada orang selain kita yang mendaki? Mana itu suara orang tua Renta lagi? Panji. Ya elah lah, palingan itu suara monyet. Di hutan ini kan banyak monyet. Itu cuma perasaan kamu saja, Cok. Coba nanti malam biar aku yang manggil. Bakalan dijawab gak aku sama tuh monyet? Katanya dengan nada menantang. Daniel. Kamu memangnya gak bisa jaga omongan? Sialan memang kamu ya? Kata Daniel dengan nada marah. Rido. Sudah jangan diperpanjang. Nanti jadi ribut. Kamu juga Panji. Jangan seenaknya ngomong begitu. Jaga ucapanmu. Panji.
Ampun, bos, kata Panji dengan senyum meledek. Kami terus berjalan mendaki dan kami menemukan sebuah papan tanda dengan tulisan Bukit Penyesalan dengan tanda panah. Jadi inilah bukit yang seolah-olah membuat kita menyesal mendaki karena medannya yang curam membuat tenaga kita terkuras banyak. Banyak teman-temanku yang pernah mendaki Gunung Samalas ini yang menceritakannya padaku. Sialan, ini ya namanya Bukit Penyesalan, kata Panji dengan nada kasar. Aku, iya ini namanya Bukit Penyesalan, kataku menjawab. Panji, kita jangan lewat rute ini, buang-buang tenaga, kata teman aku yang pernah mendaki gunung ini. Ada rute tercepat supaya kita cepat sampai pos 4 dan tidak melewati bukit sialan yang melelahkan ini. Rido, kamu jangan aneh-aneh Panji, kita ikuti saja jalur ini. Iqbal, ya benar, kita jangan melewati rute yang dilarang, apalagi kata kakeknya Rido kan, kita tidak boleh lewat jalur yang tidak ada tandanya. Panji, Anjay, kalian penakut semua ternyata, kakek-kakek pikun juga kalian percaya. Dia itu sudah tua, mana mungkin dia tahu jalur pendakian, pasti dia belum pernah mendaki. Rido, kamu jangan menjelekkan kakekku ya, sialan kamu, kata Rido marah. Greh, durar, suara gemuruh dari atas awan yang menandakan kalau sebentar lagi akan turun hujan. Daniel, jadi gimana nih? Hujan sudah mau turun nih. Kita harus segera sampai pos 4 supaya kita bisa berteduh di pondok yang ada di pos 4 itu, kata Daniel dengan nada panik. Panji, makanya kalian ikuti kata aku. Kita lewat jalur tikus itu supaya kita cepat sampai. Tiba-tiba tetesan demi tetesan air hujan jatuh membasahi topi kuplukku. Kami pun panik dan segera mengeluarkan masing-masing jas hujan plastik dari ransel. Kami memakainya dengan cepat dan kembali menggendong ransel. Aku melihat jam sudah menunjukkan jam 9:31 WITA. Jadi gimana nih? Kataku bertanya. Panji, sudah, kalian ikuti aja aku. Kita lewat jalur cepat supaya kita cepat sampai di pos 4. Iqbal, gimana ya? Daniel, aku sih ngikut aja, katanya dengan pasrah. Iqbal, aku juga ngikut aja. Rido, ya udah, kita ikut kamu. Tapi kalau rutenya berbahaya kita kembali ke jalur ini ya, kata Rido dengan nada terpaksa. Panji, ya udah, ayo cepat, jangan lambat-lambat kayak siput kalian. Kami pun terpaksa melewati jalur yang tidak semestinya dilewati oleh para pendaki. Karena keadaan hujan dan ingin segera tiba di pos 4 untuk berteduh, keanehan terjadi. Kami melewati rute pendakian yang tidak resmi agar cepat-cepat sampai di pos keempat. Di perjalanan hujan gerimis yang membuat jalanan menjadi licin. Memang di rute ini treknya tidak ekstrim seperti rute Bukit Penyesalan tadi. Tak lama setelah perjalanan ini kami melihat sebuah batu besar yang permukaannya dielimuti lumut hijau di sisi kanan jalur pendakian. Terlihat di atas batu itu bekas sesajen bunga rampai yang sudah layu dan sebagian berjatuhan di tanah. Aku merasa heran, siapa yang menaruh sesajen di sini? Karena sudah sangat jauh dari pemukiman warga di kaki gunung. Kami tetap berjalan pada rute pendakian dengan Panji yang menjadi pemimpin jalan. Setelah beberapa jam berjalan, hujan tampaknya sudah reda. Kami berhenti untuk beristirahat dan minum air. Aku melihat jam sudah menunjukkan jam 12:51 WITA. Karena perut sudah lapar, kami memutuskan untuk sekalian makan di sini. Aku mengeluarkan kompor portable dan langsung memasak air untuk merebus mie instan. Maklum, karena kami belum sampai pos 4 jadi kami tidak memasak nasi, hanya memasak mie untuk menunda rasa lapar dan menambah tenaga. Tidak berlama-lama untuk istirahat, kami melanjutkan perjalanan kembali. Setelah kembali berjalan beberapa menit, kami melihat seekor ayam hutan. Spontan Panji langsung mengejarnya ke arah kanan dari rute pendakian. Panji, Anjay, ada ayam kiwi. Tangkap yuk, enak nih kita panggang nanti,
Rido. Jangan woi, jangan dikejar. Daniel. Goblok kali kau, mana bisa kau kejar ayam hutan? Aku. Wih, jangan dikejar. Tanpa menghiraukan perkataan kami, Panji langsung mengejar ayam hutan itu. Jarak beberapa meter, Rido mengikutinya di belakang. Aku ikuti dia ya, kata Rido sambil berlari. Kami bertiga duduk istirahat sambil menunggu mereka. Sudah 20 menit lebih sejak mereka berdua mengejar ayam itu. Mereka tak kunjung kembali, kami pun menyusul mereka dengan berjalan. Arah mereka mengejar ayam hutan itu ternyata hutan yang lumayan lebat, banyak pohon yang tumbang. Kami bertiga terus berjalan lurus ke arah mereka berlari. Tak lama kemudian kami menemukan kembali sebuah batu besar persis seperti batu yang ada sesajen di atasnya, yang kami lewati tadi. Aku kembali bingung, kenapa batu ini kami temukan lagi di sini, padahal arah kami mengejar mereka tidak memutar, tetapi lurus ke kanan dari rute pendakian tadi. Setelah kami melewati batu itu, tiba-tiba hawa di sekitar terasa berbeda, rasanya seperti badan menjadi ringan dan suhu dingin tiba-tiba berubah menjadi agak hangat, sangat berbeda dari suhu yang sebelumnya. Daniel. Kok aku tiba-tiba menjadi hangat ya? Iqbal. Ya, kok tiba-tiba hangat, padahal tadi kan dingin ya? Aku berpikir positif dengan mengatakan, cuma perasaan kalian aja, mungkin ini karena hutannya agak lebat, jadi suhu dinginnya terhalang oleh dedawan ini. Kataku, padahal aku sedikit merinding dengan keadaan tidak wajar ini. Kami bertiga terus berjalan dengan kondisi jalan agak menurun dan semak-semak sangat lebat. Sesekali kami memutar jalan untuk menghindari semak-semak yang setinggi pundakku. Tapi di sini tidak ada bekas semak-semak yang diinjak orang, padahal kan Panji dan Rido berlari ke arah sini. Setelah sekitar 10 menit kami berjalan di semak-semak, kami tiba-tiba keluar dari hutan yang lebat dan kemudian tiba-tiba melihat area persawahan yang ditanami padi. Area sawahnya agak menurun lurus, mungkin karena lokasinya di dekat gunung. Kami bertiga melihatnya sangat aneh dengan pemandangan ini, seakan tidak wajar. Padahal jarak pemukiman warga ke rute pendakian tadi sangat jauh, bahkan kita sampai bermalam di jalan untuk mencapai rute tempat kita tadi. Aku kemudian melihat jam tanganku, tiba-tiba jam aku yang digital tiba-tiba mati. Entah kenapa aku tidak tahu, padahal tidak pernah terbentur benda apapun yang akan membuatnya rusak dalam sekejap. Aku kemudian mengeluarkan handphone dan melihat tidak ada sinyal sama sekali di sini. Aku merasa bingung, kenapa di dekat kampung tidak ada sinyal, padahal di pos 1 saja kami sudah masih mendapatkan sinyal handphone walaupun cuma 2G. Iqbal. Kok tiba-tiba ada area persawahan di sini ya? Kayak gak masuk akal, kita kan dari gerbang pendakian sudah sangat jauh berjalan. Katanya dengan kebingungan. Aku. Mungkin ini memang ujung dari desa tempat pintu masuk pendakian kita itu. Kataku yang mencoba untuk tidak membuat suasana menjadi tegang. Daniel. Gak masuk akal lah bro kalau ini adalah ujung desa tempat kita parkir motor. Iqbal. Ya juga sih, soalnya kan jauh banget dari parkiran. Katanya dengan bingung. Aku. Ayo kita jalan dulu, siapa tahu ketemu petani. Kita tanyakan apa pernah melihat Panji dan Rido. Kami kemudian berjalan di pematang sawah dan lurus saja ke bawah. Tidak lama kemudian dari kejauhan kami melihat perkampungan warga persis seperti kampung-kampung pada umumnya. Kami kemudian ke sana dan sampai di rumah pertama dari kampung itu. Kami segera melepaskan jas hujan plastik yang kami pakai dan memasukkannya ke dalam ransel karena hujan memang sudah reda. Dan di sini juga sangat cerah. Di depan rumah itu aku melihat gang kecil dan jalanannya berubah tanah, seperti gang-gang kampung pada umumnya. Tidak ada kejadian aneh di kampung ini. Tanahnya juga aku lihat sangat kering, seperti tidak pernah turun hujan. Padahal tadi di hutan itu kami diguyur hujan. Aku kemudian melihat ke rumah itu, terlihat sangat sepi, tidak ada orang. Aku berpikir mungkin pemilik rumah sedang keluar. Kemudian kami berjalan menyusuri gang kampung itu.
Sungguh aneh, tidak ada orang yang kami temui sama sekali. Kampung yang biasanya ramai anak-anak yang berlarian di gang seperti biasanya, di kampung ini tidak ada sama sekali. Aku berpikir mungkin mereka belum pulang sekolah. Setelah menyusuri gang kampung selama beberapa menit, kami berpikir, kok ada yang aneh. Kami sudah berjalan beberapa menit, kenapa tidak menemukan orang satu pun di kampung ini? Ini yang membuat aku sangat merinding. Kenapa kampung ini seperti kampung mati yang tidak ada seorang pun yang tinggal di sini? Aku lihat-lihat juga halaman rumah-rumah di sini sangat kotor, dedaunan berserakan, seperti tidak pernah disapu sama sekali oleh pemilik rumah. Kami kemudian menemukan sebuah kios kecil seperti kios-kios kecil di perkampungan biasanya. Tetapi kiosnya tutup. Kami bertiga duduk di teras kios tersebut untuk menunggu orang lewat agar kami bisa bertanya kalau kami sedang di kampung apa. Kemudian kami mengeluarkan handphone masing-masing dari saku celana. Iqbal. Jangka, kok mengacung ada sinyal ya? Aku mau menelpon si Rido nih, katanya dengan kesal. Daniel. Iya Bal, handphone aku juga kagak ada sinyal. Handphone kamu gimana Ron? Ada sinyalnya gak? Aku. Sama nih, kayaknya memang kampung ini gak ada sinyal sama sekali. Daniel. Aneh banget ya, di sini gak ada sinyal. Aku. Mungkin aja Nil, soalnya ada beberapa wilayah di Indonesia ini belum masuk sinyal handphone. Atau mungkin di kampung ini cuma bisa pakai SIM card tertentu saja. Kataku berkata positif, padahal dalam hati aku sudah sangat-sangat merasa heran. Kami kemudian memasukkan handphone ke dalam saku masing-masing. Iqbal. Kita rebahan di sini aja ya, aku ngantuk nih, katanya sambil merebahkan badan dan ransel sebagai bantal. Daniel. Kamu malah mau tidur, kita kan mau mendaki. Aku. Aku juga capek nih, kita rebahan di sini aja. Siapa tahu Rido dan Panji lewat sini nanti, kataku sambil merebahkan badan. Daniel. Ya udah deh, tapi jangan ada yang tidur ya, nanti barang-barang kita dicuri orang. Aku. Iya, kita rebahan doang kok. Belum 3 menit, mataku tiba-tiba merasa sangat mengantuk dan berat. Aku melihat ke Iqbal dan Daniel. Ternyata mereka sudah tidur pulas. Tiba-tiba aku juga ikut tertidur karena sudah tidak kuat menahan ngantuk.